supaya nanti di sana juga membentuk di sana kayak gitu. Jadi supaya melebar. Sebenarnya udah lama Pak ini rencananya, cuman baru terrealisasi hari ini. Ya, saya sudah dulu mendorong. Jadi jangan saya lihat itu jangan olah baik, jadi kenapa kan? Depan ini. Saya ingin yang lain muncul untuk kecamatan itu lega kan? Sok muncul lah. Jangan istilahnya harus ada gininya baru mau jalan gitu. Itu bukan relawan Pak. cari itu mah. Jadi ini mah tumbuhkanlah motivasi kesadaran kita kan, kesadaran kita untuk membantu orang gitu. Kan relawan itu kan namanya relawan kan gitu. Jadi dengan kesadaran gitu. Misalnya kami dari Forkopimda sangat mendukung sekali, saya pribadi sendiri siaplah istilahnya menyemangati bapak-bapak semua yang ada di kecamatan ini. Nanti pelaksanaannya nanti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kapolsek, di lain mungkin eta timbulkan, mungkin ada yang sepuh mantan gubernur sini Pak. Udah kemarin ya, mantan. Nah, yang punya hutan Pak, yang punya hutan. Segala di hutan itu ada, tanyakan aja ke beliau. Komplit Pak di hutan itu. Bisa kita ciptakan. Dulu mau menciptain apa dulu teh? Mau bikin apa namanya itu jalan-jalannya? Belum terjadi kan? Belum. Karena udah baru direncanain. Insya Allah dengan adanya wadah ini, ya mungkin sama-sama lah. Yang lain juga motivasinya saya minta jangan 100%, 200% lah kita untuk membantu kan gitu. Supaya memajukan kecamatan, apalagi jauh-jauh Pak, nanti yang mungkin ngasih motivasi jauh-jauh dari Majalaya Pak, dari Majalaya gitu Pak, datang di sini diundang, siap untuk inilah. Ya ini termasuk relawan yang seperti itu, jauh-jauh dari Majalaya ke sini, mikirin ongkos, pemikiran nangan gitu. Masalah rezeki mah apa yang dikatakan Kapolsek, nuturkan Pak, datang sendiri Pak. Nah soalnya kita berbuat baik pasti ada kembalinya kan gitu. Timbal baliknya. Ada, yakin, percaya Pak. Yang penting kita berbuat baik dulu kan gitu. Mungkin itu aja Pak motivasi dari saya sebagai dari Koramil, Polsek. Semangat bentuk ini kami mendukung. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Polsek dan Pak Kadpos dan juga tadi benar rekan-rekannya pengalaman saya sepenggal terkait masalah kerelawanan mungkin bukan hanya di sini saja. Alhamdulillah sih Bang Hendy juga belum tahu. Dulu saya memang di BPBD dan sekarang saya di Tagana juga di PMI juga. Sebenarnya untuk tahun besok Pak izin kita ada dana PIK yang berupa Alpon untuk pengadaan ya seperti Alpon, kemudian Sinso sama Genset. Jadi itu permohonan kami kepada kemarin. Jadi untuk dana PIK kita sebar ke 10 desa termasuk 11 dengan kecamatan. Jadi di tiap desa nanti akan ada Alpon, Genset dan Sinso. Alpon pun kita minta seperangkat 1 set dengan nozzle-nya. Jadi itu kita buat manakala untuk mengantisipasi sebelum damkar tiba. Jadi bisa menggunakan Alpon terlebih dahulu untuk pemadaman kebakaran manakala terjadi kebakaran di wilayah desanya masing-masing. Kebetulan sih kita juga di Galedo ini semua kaur pemerintahan kita masukkan ke grup lah. Jadi kaur pemerintahan itu ada PAICI kalau di sini. PAICI. Jadi PAICI-nya itu kita sudah masukkan ke grup Galedo. Cuman ya pada kesempatan hari ini mungkin tidak menyimak dan mungkin bagaimana ya kurang tahu juga. Yang jelas untuk ke depan kami berharap nantinya juga kita akan melakukan pengadaan terkait masalah pelatihan. Karena memang di wilayah kita bukan hanya
Khusus untuk wilayah Waduk itu bencananya longsor sama pohon tumbang kebakaran karhutla. Kemudian kita juga karena memang kita berada di hulu air Cimanuk, terkait paket dari Garut itu kebanyakan bermuara di wilayah Tugu Waduk. Dan kebetulan juga perahu yang dari BPBD itu ada di saya, kita simpan di tengah karena itu khusus untuk evakuasi pada saat ada laporan dari rekan-rekan Tagana Garut ataupun BPBD Garut terkait adanya orang yang terbawa hanyut oleh aliran sungai Cimanuk. Mungkin itu saja tambahan untuk bahan informasi bahwasanya memang saya ingin Garedo ini bisa seperti jersey Kang Dede yang begitu cekatan segala dapat dia mah. Jadi saya terinspirasi dengan Kang Dede lah. Cuman di kita memang OKP semua ada di kita. Kemudian alhamdulillah terkait komunikasinya juga dari Rapi ada gitu. Kenapa tidak gitu? Kita dikasih wadah. Cuman ya baru sekarang lah kita bisa merealisasikan ini. Sebenarnya memang dari tahun kemarin sama Pak Danpos itu sama Pak Camat udah ngobrol-ngobrol terkait. Cuman akhirnya nggak ngeyup kena raya nih maka Polsek. Jadi kayak orang itu. Jadi langsung lah Pak Polsek. Ya udah kan. Jadi sebenarnya ini tanpa kumaha aja sebenarnya kumaha kan jadi langsung iya teh. Berarti kayak gitu. Kemarin ngobrol langsung sekarang kita buatkan surat jadinya. Mohon dimaafkan kalau misalnya sekarang peserta yang hadir hanya sedikit untuk kegiatan ini, tapi mudah-mudahan untuk kedepan saya berharap juga rekan-rekan yang ada di grup pada khususnya bisa hadir. Itu aja Pak. Banget Pak Ketua. Jadi ada pemaparan yang harus ada jauh-jauh dari mudah-mudahan jadi ilmu juga buat kita. Semangat lah. Jadi bisa diganti ya Pak Depa, bukan Garedo itu bukan relawan, reaksi Waduk gitu. Bisa. Jadi semuanya bisa. Gitu. Jadi yang mencuri kopi bisa di permen gitu. Dan kita juga alhamdulillah nih ya, kebetulan Pak Kapolsek menghibahkan kendaraan. Jadi nanti ya mudah-mudahan kita ada rezekinya, kita bisa memodifikasi kendaraan yang diberikan oleh Pak Kapolsek untuk tim kita nanti bisa dibuatkan TRC juga, tim reaksi cepat. Kemudian nanti itu kendaraan bisa kita pergunakan juga untuk keadaan-keadaan darurat. Manakala memang ada warga masyarakat yang membutuhkan, kita free gratis. Ya mudah-mudahan ada rezekinya lah intinya seperti itu. Yang ya saya berharap ke depan Garedo ini bisa lebih maju lah intinya seperti itu. Dan kami di sini atau saya sendiri nggak mungkin saya bisa berdiri sendiri tanpa sokongan dan dukungan dari rekan-rekan. Dan baik ngeureuh wae, da rezeki mah pasti aya. Ti mana wae rezekina, nu penting urang siap gitu wae. Bisa diolah. Bisa dikatakan sulit. Pak Depa ke motivator buana pala punya. Ya, nomor. Pada terang ya, Pak. Jadi segalanya semua emang, tapi dengan adanya wadah itu justru kita permintaan itu menambah gitu. Nambah Karena kita tidak punya wadah, ya kita susah mau meminta gitu. Kalau nggak ada wadah nama orang terek kumaha gitu. Nah dengan kita ngaliu seperti ini kan dengan adanya wadah yang sudah ditentukan, udah disahkan, insya Allah kan bener tiraku lah. Urang teh ngajukeun ya cek kasarna meureunna gitulah mulai kahayang tema. Dengan adanya komunitas ataupun organisasi yang udah kita buat pasti berjalan dengan lancar. Pak Ketua mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Arahannya bagus. Siap. Warga saya yang ada. Saya juga warga Sumedang. Terima kasih Bapak
Bapak Kapolsek dan Bapak Ramil yang sudah hadir, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu namanya karena kita baru bertemu sekarang. Saya sangat bangga sekali dan mengacungkan jempol buat pemerintahan kecamatan dan Bapak Kapolseknya juga untuk mendukung suatu wadah atau organisasi yang ada di wilayah Wadah. Saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Kapolsek lewat by phone bahwa ingin ada wadah untuk suatu kegiatan di bidang kerelawanan yang ada di wilayah Wadok. Terus kalau by phone kan saya tidak enak, makanya Pak Kapolsek menolong saya untuk hadir ke Kecamatan Wadok sini. Dan sebelum kita lebih jauh lagi untuk pembahasan tentang Garedok, saya menanyakan dulu. Kan ini bentuknya pada Pak relawan ya? Relawan itu harus betul-betul datangnya dari hati nurani. Jangan kalau sudah terbentuk organisasi, jangan dijadikan organisasi itu menjadi ladang bisnis. Kenapa? Akan terjadi kekisruhan nanti di organisasi. Pasti. Itu pasti, Pak. Penyakit. Itu jangan sampai terjadi organisasi itu menjadi ladang bisnis. Apalagi temanya itu relawan. Relawan itu tidak dibayar, dengan hati nurani datang. Adapun nanti kalau sudah berbentuk wadah, adapun ada ya donatur yang ngasih kita itu lelah kita ya, lelah kita itu. Tapi jangan sampai kita masuk ke suatu organisasi itu menjadikan ladang bisnis. Itu akan, ya relawannya itu akan hilang. Buat apa gitu? Temanya itu relawan. Nah, makanya saya datang ke sini. Mohon maaf, saya juga masih belajar, Pak. Kenapa masih belajar untuk masalah kegiatan relawan? Kalau saya bergelutnya di lingkungan, Pak, untuk penanganan sampah, gitu. Makanya pembentukan dari sampah organik dan anorganik dan sampah sebagainya itu saya bergelutnya di sana, gitu. Kalau ini kan dari Tagana itu bergelutnya di bencanaan. Makanya saya menanyakan dulu apakah siap. Jadi saya menanyakan ya kepada dia, apakah siap untuk membentukkan relawan di wilayah Wadok? Jangan sampai ini kedoknya aja nih, Pak. Mohon maaf ya, kalau saya mah udah aja belak-belakan karena udah terjadi di mana-mana, gitu Pak. Udah terjadi di mana-mana, kedoknya itu relawan. Tapi ya di belakang itu pemanfaatannya itu kan menjadi ya gitu. Yang kita takutkan itu jadi seperti itu. Yang kedua, saya menanyakan dulu, apakah ini fokus di relawan atau semua ini? Kalau di kita kan kabin, ada kabin lingkungan hidup, kebencanaan, kebudayaan, ekonomi kreatif, tidak ada. Bentuklah divisi. Kalau ini satu, saya menanyakan dulu apakah relawan, apakah mau menjadikan organisasi. Kalau mau organisasi mungkin kalau ada RT itu bisa menyusul ya Pak. Iya. Itu tergantung mau apa. Kalau membentuk organisasi. Kalau menurut saya enaknya organisasi. Kenapa? Kan kita organisasi itu per hidup. Kita bisa mencari donor itu di segala bidang, kebencanaan, lingkungan, ekonomi kreatif, apalagi ini punya Gunungan Jati Gede sangat luar biasa sekali. Ya. Untuk audiensi dengan BBWS nanti kita bantu karena kita sudah koordinasi dengan BBWS gitu. Sebetulnya BBWS itu mencari organisasi yang siap bekerja sama dengan mereka karena mereka itu tidak bisa menangani sendiri. Jadi perlu sinergi dengan masyarakat, dengan komunitas dan sebagainya, itu mereka perlu gitu. Cuman mungkin pandangan kita
kumanya cenah beureun KBBWS gitu kan. Jadi ada rasa ketakutan dulu gitu, ada rasa segan gitu Pak atau gimana Pak? Sebenarnya gini Pak Ketua, terkait dengan BBWS, ya emang kebetulan saya juga dekat dengan Pak Yuyu. Ya. Dan apalagi terkait masalah pengolahan sampah. Ya. Sebenarnya yang kita bingungkan waktu awal-awal dengan Pak Yuyu itu, Pak Yuyu siap untuk menggelontorkan dana. Cuman yang saya bingungkan terkait pengadaan alatnya ini untuk pengolahan sampah. Karena dari pihak BBWS siap untuk menggelontorkan dana kalau kita sudah action tuh di lapangan. Jadi pasti. bukan hanya mengambil sampah kemudian dibuang, Pak. Betul. Karena memang untuk buangan sampah sendiri dari Cimanuk atau dari area wilayah Tuguwado itu untuk TPS yang ada di Sukajadi itu tidak menerima sampah yang dari bendungan. Nah, Pak Yuyu ingin gimana caranya, silahkan untuk kita berkolaborasi, mangga gitu. Kita siap untuk menyokong, yang jelas nanti tolong dibuatkan seperti PowerPoint dan kita memberikan pemaparan di BBWS terkait nanti pengolahan sampahnya tuh mau dibagaimanakan gitu. Yang cuma kita yang bingung teh Kang. Siap. Abdi yuk alatnya yuk udah teh cukup ku 10.000. Ternyata kan lumayan tuh untuk pengolahan alat sampah teh. Yang kapasitas sebenarnya kapasitas ada yang 1 hari itu ada yang 5 ton, ada 3 ton. Betul. Dan malahan terkait masalah dengan Pak Kapolsek pun saya sudah ngobrol untuk pembuatan kayak popping block ataupun biji plastik dan pakan ternak itu kan bisa langsung diolah tuh. Betul. Dengan itu malahan waktu zaman Pak Harvin sebelum Pak Yuyu itu sudah memberikan lahan untuk penanganan sampah tuh di Blok Cibodas. Ini segala rampak. Betul. Cuman ya itu yang saya bingungan teh. Kita nih abdi nyalurkeun kahayang abdi teh ka saya bingung gitu maksudnya teh. Kahayang gede gitu. Cuman ka mana ieu? Tah kitu ngurucutkeunana. Siap. Gitu, Pak. Masih poekling. Siap. Sebenarnya untuk dari pihak Satker itu sudah memberikan sinyal-sinyal yang baik, termasuk perahu pun itu sudah dimangga. Nah, karena ada perahu yang kapasitas 1 ton untuk pengangkut sampah itu sudah ada di Jati Gede. Cuman ya eta abi bingung teh ieu ngayakeun alatna heula ieu bingung nama teh ka mana kitu ieu muntang. Barejeng ya saya mencoba dengan menggunakan proposal ke Bank Sumedang, CSR itu ya mentok karena kita belum punya wadah Kang. Itu. Siap. Oh. Ya sudah tergambarkan lah untuk pembicaraan Kang Depo untuk masalah lingkungan. Nanti itu lebih panjang Pak Depo ya. Panjang ya. Kita bicara setelah ini ya. Siap. Terbentuknya. Nah, makanya saya akan menanyakan dulu ini, apakah mau jadi organisasi? Apakah satu organisasi tetap kita menawarkan dulu dari KBPA. Apakah ini organisasi Garedo itu mau bergabung dengan KBPA atau independen mandiri? Kedua, apakah relawan ini apakah mau jadi di kabin relawan di KBPA seperti itu, tapi namanya Garedo gitu. Ada 2, 3 sebetulnya mau bentuk organisasi bergabung dengan KBPA, kita dukung. Jadi bukan mengibarkan bendera KBPA, bukan, tapi mengibarkan benderanya Garedo sendiri. Kita mah cuma mewadahi semua yang masuk ke organisasi yang KBPA itu. Saya sarankan jangan mengibarkan bendera KBPA, kibarkanlah bendera sendiri-sendiri. Karena kenapa? Kata Pak Camat, yang kebanyakan sekarang mau mengibarkan bendera, betul, tidak menutup kemungkinan semua pingin punya namanya masing-masing. Makanya di KBPA silakan, kita tidak memerlukan nama, kita membuat wadah satu keluarga. Makanya kita namakan KBPA itu keluarga besar pencinta alam. Ya. Jadi siapapun yang masuk ke KBPA itu welcome. Mau dari Karang Taruna,
mau dari komunitas motor dan sebagainya silakan. Yang penting kita peduli dengan lingkungan. Ya. Apalagi kalau Kang Depa kan di bidangnya relawan untuk bencana dan sebagainya. Nah, kalau kita membantukan di bencana, relawan itu berarti fokus ke bencana. Tapi kalau kita menata lingkungannya tidak ada, Pak, kita tidak dapat gitu. Betul. Tidak dapat untuk menghijaukan alamnya kita tidak dapat. Iya. Apalagi Bapak dari mana, Pak? BKSD atau Perhutani? Oh, Perhutani. Apalagi ada Perhutani. Perhutani lebih paham lagi tentang alamnya, hutannya gitu. Makanya kita ini sangat luar biasa sekali. Ada dari relawan, ada dari perhutaninya, dan ada rekan-rekan yang siap untuk menjadi support system di dalam suatu kegiatan. Jadi betul, Kang Depa bingung, nggak ada wadah gitu. Sedangkan di sini banyak potensi, Betul. sangat besar sekali potensi. Untuk sampahnya juga, saya sangat tertarik untuk sampah karena Betul. saya menggeluti itu di bidang sampah, Kang Depa. Siap. Gitu. Potensinya banyak. Lah, Gali potensinya banyak sekali, Pak, banyak sekali. Kebetulan saya juga lahir di Sumedang, Pak. Cuma lahir saja, gitu. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Apalagi didukung lagi dari Pak Camat, Pak Kapolseknya mendukung sekali. Ini suatu wah, harus minimal harus terbentuk gitu. Dan Kang Depa juga dan rekan-rekan ya bentuklah, kita bentuk dulu aja lah, bentuk dulu supaya ada upamidina ya mah yang menanggung jawab, Iya. menanggung jawab. Nah, dari ketua katanya KSB aja dulu, Maria. betul. Nanti itu terserah nanti kalau sudah terbentuk yang 3 itu kan itu nanti akan Ngaguluyur. lagi akan pembentukan seperti apa nantinya kabin dan sebagainya. Ketiganya, kita membentuk organisasi atas dasar apa? Mungkin atas kemauan kita sendiri. Jangan sampai terpaksa. Kata saya juga tadi, besar organisasi itu mah gede. Wah, pasti anggarannya gede. Kebanyakan gitu, Pak. Gitu. Padahal mah jauh. jauh, Pak. Aduh. Saya bukan mengobrolkan dengan relawan ya. Padahal mah urang mah ka mana-mana ge jongnya urang. Banyak ya. Jadi relawan itu betul-betul hati jiwa. Kalau ada, walaupun dari donatur itu ada anggaran yang masuk itu bonus buat kita, bonus. rasa lelah kita gitu. Tapi nggak seberapa. Coba kita di Cianjur berapa bulan, Bi? 3 bulan ya? 3 bulan gitu. Pas saya tidak ada anggaran dari mana-mana. sama Pak dengan rapi juga. Gitu kan. Itu nawar relawan. Satu mengorbankan apa? Keluarga. Jadi mungkin ya Pak, berapa bulan di Cianjur. Kadang pas saya jeung pamajikan teh urang derek mangkat ya. Makanya di mana gitu kan yang di rumah gitu. Kita menolong orang lain sedangkan kita ditolong orang lain, pasti aja pemajikan. Gitu. Kenapa? Tidak terpenuhi kebutuhan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya organisasi itu kita membutuhkan anggaran. Dari mana anggarannya? Satu, bina ekonomi kreatif. Keduanya, kalau kita bisa mendaur sampah, itu akan mendapatkan hasil yang sangat bagus. Orang lain tidak tahu masalah sampah itu jijik, padahal itu Justru itu. Makanya Pak Yuyu kenapa sampai sekarang pun tetap mempertanyakan, ya waduh kumaha. Cuman ya itu tadi yang kita bingung. Pak Yuyu memang Pak Yuyu menginginkan bukan hanya terkait masalah pembersihannya saja gitu, tapi kalau bisa ya itu didaur ulang sebenarnya. Kang Depa tadi menyinggung masalah mesin kan. Kalau kita mau jangan ada mesin dulu untuk pengolahan. Saya juga dari dulu nggak ada pengolahan, nggak ada mesin. Justru kayak saya ada mesin berapa? Mesin pengayak, mesin pencacah, mesin gigri, cator ada 3. Itu gudang anggaran saya itu 600 juta kemarin. 600 juta juga. 600 juta itu. Saya punya gudang, punya cator 3, alat pengayak, alat pencacah. Sekarang juga akan diberikan mesin gibri. Jadi mesin itu memilah sendiri mana organik dan mana non organiknya. Gitu. Itu akan terpisah sendiri. Nanti itu mau kita bicara. Oh siap. Harus ya nama. Harus. Soalnya iya Pak. Nah, soalnya ini pundi-pundi uang ini semua. Makanya kalau
kalau masalah di lingkungan untuk masalah penanganan sampah, karena saya dulu di sana itu sangat tertarik gitu. Dan untuk kerelawanannya juga itu kita memang dibutuhkan. Kalau kata Pak Camat, kalau ada bencana bingung ya Pak. Kalau nggak ada wadah, kemana? Kalau ini nggak ada wadah, oh Garedo ada bencana nih, dia ada longsor. Nah, semua kan kalau ada grupnya itu kemana? Berhamburan itu menuju ke sana. Keduanya juga itu kita membutuhkan ya anggaran dari sana. Intinya organisasi yang tidak ada anggaran tidak akan berjalan Pak. Bullshit Pak, organisasi yang tidak ada anggaran maju tidak Pak. Saya mengalami sendiri. Tanda anggaran tidak akan berjalan. Kalau saya mau pergi kemana-mana itu BOP mobil. Kalau tidak ada bensin dari mana? Jalannya menuju lokasi tidak. Makanya gimana organisasi itu mendapat anggaran? Dan saya juga bilang pertama organisasi jangan menjadikan ladang bisnis. Akan hancur nanti ke depannya. Pembangunan iuran anggota tidak berjalan. Aduh, udah Pak. Saya dari mana Pak untuk berjalan organisasi? Ya itu Kang Depa. Saya mengolah sampah dan mengolah tempat wisata Pak. Saya alhamdulillah sekarang sudah 4 bulan mengolah tempat wisata Curug Madi. Dan untuk kebelakangan udah berapa tahun? 4 tahun itu saya pengolahan sampah. Itu BOP organisasi itu untuk kemana-mana itu dari sana Pak. Kalau nggak ada BOP ya apa ya Pak? Organisasi menampik lah upama organisasi tanpa uang orang itu berjalan tidak. Makanya seperti itu. Makanya saya mau nanyakan dulu mau mana nih Kang Depa yang dibawanya? Organisasi yang ada bidangnya atau pekerja relawan? Kalau organisasi ini sebab apa yang di perhutani itu bisa kolaborasi dengan kita, penanaman, pengadaan bibit, atau apalagi dengan BWS itu tempat wisata Pak. Betul. Sangat luar biasa sekali. Itu pasti berjalan Pak sebetulnya. Sangat berjalan. Jangan sampai kita menjadi relawan kadung dari akhirnya. Iya. Kita sudah menolong tapi tidak dengan rela gitu dengan hati nurani, mutruk akhirnya. Jadi kebanyakan dia Pak ada masyarakat di Batur. Jadi pada sama-sama aja. Jadi makro kan? Ribut gitu. Aku saya ditanya kenapa jadi relawan atau terjadi ladang amal gitu, terjadi ladang hari amal. masih kene kurang namprak ke Batur enggak sejauh jadi relawan. Makanya saya mau nanyakan dulu, apakah betul-betul menjadi relawan? Jadi kita jangan dikasih manisnya dulu. Iya. Nih relawan itu banyak anggaran nih. Betul Pak, relawan itu banyak anggaran. Di mana anggarannya? Tapi kalau ada wadahnya Pak Depa. Terus orangnya terbuka. Pak Depa tahu nggak masalah anggarannya? Kan tidak tahu. Yang tahu yang punya organisasinya. Seperti itu. Makanya, tapi tidak semua organisasi itu mendapatkan anggaran. Baik Pak, organisasi membaik semua. Personilnya yang jelek Pak. Ya personil, betul Pak. Betul. Tapi tidak semua ya Pak. Iya. Tidak semua. Baik semua organisasi. Makanya kita bentuklah yang betul-betul keluarga, yang betul-betul amanah. Sana kita bentuk. Mau dibawa arah kemana ini? Apakah mau di Wadok, apakah Sumedang dan sebagainya. Tadi kata Pak Wakaf, kita di Wadok berjalan, kalau ada kebencanaan di mana-mana kita ada. Wah itu sangat luar biasa sekali. Gitu. Cuman ya itu kita nggak ada uang. Betul. Masa ya naik kebencanaan berangkat? Berangkatnya. Keburuan. Apa pacamat teh? Salaman. Apa berenang berangkat teh? Aduh, pacamat abi kayak sangkat kumaha meureun teh aya BOP apa aja. Kan gitu. Biaya solar. Iya. Kebanyakan relawan mah ngambil sendiri. Betul, Pak, seperti itu. Ngambil saku sendiri. Kalau kita bisa
dengan donatur itu. Ya alhamdulillah itu kondisi kita. Iya. Gitu. Kondisi kita untuk ada bioker, untuk ada makan gitu. Jangan sampai sebegini. Kita mengevakuasi di sana, kita ikut makan di sini. Kebanyakan kita ikut makan di sana. Gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Sebelum melebar jauh kan kita pembentukan dulu ya Pak Depa. Iya. Pembentukan dulu untuk teman-teman. Dan silakan ini komunitas mau dari mana saja, mau dari Satpol PP, Karang Taruna, dari mana-mana, yang penting untuk wilayah Waduk ada suatu komunitas yang mewadahi kegiatan itu. Dan KBPA menawarkan juga siap untuk bermitra dengan Karedo. Karena kita sudah berlegalitas berbadan hukum, Pak. Kita sudah ada akte notaris yang berbadan hukum Kemenkumham juga. Siap kita membantu untuk kalau ada sesuatu menanyakan tentang kelegalitasan kita. Karena kebanyakan betul kata Pak Camat, kalau masuk ke pemerintahan ditanyakan dulu legalitasnya. Legalitas. Maka apa ketua Manawi? Nah, kumaha ya urang. Alhamdulillah, dan ini kan Pak Kapolsek dia juga pembina saya dari KPPA untuk wilayah Kriangan Timur dan Pusat gitu. Dan ini saya perkenalkan juga, ini Ketua KBPA Korwil Sumedang. Jongklokeun gitu. Ya. Jadi kita saling ya yang sudah memang ya, makanya saya ngobrol seperti janganlah organisasi menjadi ladang bisnis. Betul. Gitu. Acara santai ini kan Pak? Ya, Acara santai kan? Ya. Acara santai Pak, silakan Pak. Mohon Pak kita tadi Ya siapa ya? mempertegas. Istri masukan Pak? Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya kan kami yang sudah lihat Pak. Siap Pak. Punten-punten mengajarkan kesombongan. Persendirian Pak, kesempurna di perhutanan. Oh siap Pak. Saya karena atau berbakti Pak. Pertanggal 1 Mei kemarin Pak. Alhamdulillah. Misalnya terina panginten, hapunten tadi saya jadi pemimpin mengangkat sombongan, tapi ketua rapi lokal 05. Siap. Lokal 05 tadinya terbagi dari 4 kecamatan. Kecamatan Wadok, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Dharmaraja. Bulan kemarin alhamdulillah rapi dengan rencana kerjanya rapi itu harus jadi sampai dengan ke bawah ke kecamatan. Ya. Harus per kecamatan itu ada pengurus rapi. Alhamdulillah bulan kemarin ya, kami dari Rapi Lokal 5 pembentukan Lokal 9 Jatinunggal. Jadi sakacamatan ditangani ku Rapi sakacamatan. Nah sapertos ayeuna bade Agustusan tadina mah abdi 4 kacamatan ngatur personil teh ayeuna mah panginten janten 3 kacamatan di atas dimekakeun. Termasuk punten panginten Pak Kapolsek oge karesan panginten sami sa acuh sareng abdi di Rapi ya, kan karesan ganten Pak Kapolsek di Wado domisili nama di Jatinunggal. Alhamdulillah di bawah naungan Pak Kapolsek Jatinunggal udah berdiri di lokal 9. Satu itu, kedua Pak, betul sepumaha tadi simakan antara paparan dari bapak-bapak sadayana paham betul Pak. Cuman panginten bahan masukan, kita harus punya satu payung hukumnya dulu. Kedua, panginten cek sunana mah lamun kasar teh mah bobogoh gimana kan itu. Da lamun teu gaduh eta mah arek ngalungkeun punten-punten nya kahaya urang berbentuk proposal tawanan naon mereka mana. Ya sahannya kan itu. Satu itu. Tapi panginten ya dengar ieu masukan satu tadi kan harus dibentuk dulu ke pengurusannya. Satu itu. Kedua, panginten alhamdulillah dijembatani oleh Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Danpos. Abdi menyarankan dan bahan masukan harus ya, kedepannya itu sinergi dengan pemerintahan Pak. Ya. Karena apa? Punten-punten sahur Bapak tadi. Kita di organisasi Pak. Organisasi itu semua
baik, tapi personilnya, oknum personilnya, abdi we teu munafik di lokal lima wae, anu tadi teh hujan dan masalah total mah duit. Nah, Setuju. makanya kalau tidak dibentuk susunan kepengurusan, noe amburadul, abdi we ayeuna lokal lima dibentuk dengan SK-nya. Ya. Karena tadi individunya belum, mudah-mudahan ke depan semua sadar organisasi, sadar pemerintahan bisa berkesinambungan. Bahkan abdi punten-punten kasadayana kumajak. Kumajak misalnya karena pasti ke depannya kita mempergunakan pesawat kapal. Abdi panginten kumajak tempuh prosedurna karena kita mempergunakan perangkat pemerintahan. Itu panginten kumajak dari Rapinat kedua. Abdi tadi mengikuti, bahkan ini ya, sependapat abdi anu bodoh satu dari potensi Pak, karena banyak ya, punten-punten untuk jalan jati gede dan pemerintah lebih paham kenapa sih gak ini jati gede di Kalumaha kurang ada leuweung perhutani sakitu uplak-aplakna di kamanakeun kurang ada. Kopi di Bandung mah sekarang belum Pak. Kopi Pak. Anu salah jendah punten Pak, ini bahan masukan ya. Abdi hoyong. Tadi walaupun abdi dirapi sinergi dengan semua organisasi, dengan semua pemerintahan. Contoh tadi isukan pakai orang Agustusan, semua duduk bersama di dunia. Mun teu kieu waduh di bawah pimpinan Pak Kapolsek sarua camat ajudan itu. Nah, mudah-mudahan ya tadi kita kagugah katena masing-masing. Ulah nempo ulah sirik heula kan duit nempona. Aduh ini kayak duitan. Ya, kata orang karunya mah. Belenya ayam ayam di mana belenya sangkaan anu punten Pak anu picik pemikiranna mah si orang nu baru duitnya. Pasti namanya. Pasti. Lain laporan lain, dan ini kenyataan. Nah, makanya dari program tadi Bapak-bapak, mari kita harus ciptakan dan laksanakan dengan potensi yang baik ini. Di kecamatan Wadok, si maju kamari mangabret buka aya nama meureun garelo ka negara dong. Bangga. Hatur nuhun Pak kan masukanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Ketua Rapi Lokal 5 ya. Lokal 5. Betul Pak. Kita perlu sinergi, kita perlu kerjasama. Jangankan di organisasi saja, di masyarakat. Apalagi pemerintahnya, kecamatan ini kita rangkul semua dari kepala desanya dan semuanya. Setelah terbentuk ini organisasi ini, kita buat action dulu. Satu, supaya masyarakat tahu bahwa di sini itu ada komunitas Garedong. Apa action yang sangat. Dan kita kalau bencana bukan belum ada jangan ya. Gitu. Kalau karyawan itu menunggu bencana kan. Kalau tidak berencana ya kita nyantai. Kita buat aksi rumah kan bentuklah, tapi itu terserah dikembalikan lagi itu bentuk organisasi. Gitu. Kita action di bidang lingkungan. Kata Olan tadi, kata Pak Dewa itu sampah betul. Di mana-mana itu kalau membicarakan sampah tidak akan selesai. Tidak ada urat sampah. Untuk pemerintahan itu kan sekarang menekannya untuk penanggulangan sampah. Ini sangat luar biasa sekali. Ya kita bentuk action dulu setelah pembentukan organisasi ini. Paling saya sebelum panjang lebar dikembalikan lagi. Silakan pembentukan organisasi. Setelah itu kita mau ngobrol bebas ya. Ada Pak. Pembentukan dulu sekretaris sudah menara. Oke, berarti ada yang bertanggung jawab setelah organisasi ini. Ada sedikit tambahan tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya dari RKPD Kabupaten Bogor, dari relawan Dapi Peduli Desa. Betul kata Ketua Kapolsek
Pak, dan tadi menyimak sedikit terkait relawan itu jangan pakai lahan dulu. Banyak tuh di Kabupaten Bogor itu mungkin itu tahu. Ada Penggalang, ada PPAC yang memang sudah masalinya. Tapi ambruknya PPAC itu ya itu adanya uang. Akhirnya mereka dengan kelegalitasan mereka ya sesuai obrolan masyarakat itu dibawa KPK. Lalu kita tahu Pak, PPAC kudu kumaha masalina di Bogor. Abdi mah kekararapi RPTI. Ngindu ke KPPA. Di KPPA ada kegiatan apapun KPPA tapi ngirim. Naikkan logo segala macam itu. Kemudian bentuk aksi sementara karena belum tadi Pak Ketum aksi dulu. Nah, kemudian orang tidak perlu menaikkan bendera. Itu betulnya. Jalaunya rapatkan. Bendera, abdi oke dari garap merpati. Rapat jalan. Di Pedeng tadinya. Alhamdulillah untuk Jabodetabek sahan untuk apal garap merpati. Karena apa? Saya selalu menaikkan logo dan ikut serta di sana. Itu kemudian inti nama kerelawanan itu banyak contoh relawan-relawan yang benar-benar sudah mobil ranger segala kantor sudah masa dari uang dana parput benar cepat ketum yayasan Cilih Buga akhirnya bawa ke KPK pan dijualan KPK ulah demikian itu Pak Depa mungkin salah satu anu tinggal buat artinya bahkan ya abdi sedikitnya meureun memang pada pakai apalah abdi orang itu ya Pak Ketum oge orang itu kalau resan abdi untuk bergerak saja di dia karena naon ya abdi bari buru di Bogor ternyata abdi dijian penasehat umum ya cager ya namanya pokoknya. Nanti cager ya bari buru bahkan ya alhamdulillah ketua umum RPPI pun merapat KPPA. Bahkan kita bikin poska waktu di Cianjur tanpa di ku tentara langit ya tuh tanpa ku non posgab tanpa di dampingi jadi orang mandiri ternyata dari IMI dari Garap Merpati dari sama di Cirumbun dan iya nu di Pelakna Cirubulan jeung si Lutfi Lutfi apa ya mungkin ada ini kan masih tanjabi tentang kerelawanan itu ulah dugi ka ayeuna bergerak bersama di mana ada uang anggaran sudah masuk dengan adanya kelegalitasan nah ieu jadi mangkana ceketum nah ieu kan ulah nepi ka kawas eta Cilih Buga ayeuna KP diri itu KPK tahu ieu lah demikian amruk ijian bisnis dan kembali lagi kenapa RPPI itu menjadikan relawan peduli dari kegiatan pendaki itu kurang deh untuk mutuh naik wae untuk naik gunung wae ternyata ada di sosial manusia itu nah kemudian masyarakat itu baru udah naik gunung itu berarti untuk ningali mutuh naik gunung dan malah ketingali ayeuna naik gunung abdi misalkan nggak Semeru dan hanya untuk yang satu ranah minyak rumah tapi orang kembali ke atas ya ketingali itu begitu Pak Indah tuh kan jadi Iya. Pak Depa Baik hari ti abdi mah panginten Pak Ketua urang bentuk kelawai. Adapun nanti wadahnya itu kantos kantenan aya panginten tinggal urang badanten apakah nanti mau di bawah naungan yang sudah jelas legalitasnya dengan berbentuk organisasi. Kalau sudah terbentuk KSB kan rawas panginten. Ari ti sim kuring mah sebagai pamuka mangga tidak ada unsur kudu potang-poting lah. Intinya mah aya nama siapa yang mau bergerak menjadi ketua Garedo mangga. Itu benernya makanya urang mah itu Pak mana we Pak
di Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Samburadun. Rampes. Ini adalah obrolan yang sangat menarik Pak. Terkait ada pembahasan Garedo ataupun nanti bisa bergerak menjadi Kompepa Garedo, Kompepa Garedo. Yang saya ingin, kalau memang ini mau dibentuk fondasi awal, kalau memang menjadi sub project atau menjadi pilot project, tentu ini sangat berdinamika, berselaras dengan seluruh lini, baik dari kedinasan lingkungan hidup ataupun dari dana ataupun dari pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten. Kenapa? Terkait dengan sampah. Sampah itu memang kita sudah darurat. Menyinggung dengan hal terkait per desa. Contoh Waduh itu sedang kita setempat memang menjadi salah satu akses komoditas orang dalam. Sampah itu paling sulit, makanya menarik sekali dengan Pak Ketua dari kita. Sampah, moralitas sampah itu sulit dibangun dari setiap SDM kepala keluarga. Contoh, saya pun sering kadang lupa membuang sampah bekas rokok atau apapun. Kenapa? Karena memang sampah itu kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan seperti di Bekasi bakal menjadi gunung berapa MDPL mungkin Pak. Dari tampung masih itu sudah terjadi. Kenapa terjadi penolakan di tempat pembuangan sampah akhir kita di kecamatan seperti itu? Karena tonase sampah yang datang itu bukan bicara tentang ton, tapi ratusan ton. Padahal mungkin bosan, orang pun bosan. Saya sampai muntah-muntah sama Pak Depa di kenapa? Kita sering posting pencitraan kenapa? Karena tidak ada yang mau tentang sampah. Tidak ada yang mau berdarah-darah tentang mayat. Tidak ada yang mau tentang masalah. Nah itu harus digimanakan. Jadi kalau memang betul mau menjadi fondasi, saya harap elementarnya harus kuat dulu Pak. Karena betul siapapun yang bergerak di organisasi tidak jauh dari kita. Uang, pengetahuan atau apapun bisa terjadi gitu. Menyinggung hal itu memang perlu segera dari pilot project ini bisa membangun kita ke desa-desa masing-masing, menggait di desa masing-masing, rumahnya satu tapi anak rumahnya banyak. Terminalnya satu nih di Wadon nih, tapi mobilnya datang ke sini. Jadi obrolan panjang diharapkan tetap terjadi. Saya siap kapanpun, dimanapun. Mungkin masalah keuangan malah mungkin kebasahan dan lain-lain masih ada. Menarik Pak tentang sampah dan lain-lain. Jangan gugur karena berbicara hari ini saja. Siap. Saya mohon karena saya pernah mengajukan tentang mesin pencaca. Saya sempat mengumpulkan plastik, sampah plastik di pasar pun dibikin batako. Dari sekian kilo hanya jadi berapa biji batako. Saya sampai ke Tanjung Sari bagaimana sih mengolah limbah plastik itu menjadi batako. Tapi memang karena banyak kepentingan di beberapa bidang, akhirnya proposal saya pun disikat habis. Saya mengatakan 70 juta kemarin. Tapi kenapa tiba-tiba munculnya yang datanya program ini? Padahal kalau berbicara, kalau kita menjadi pilot project, pengepul aqua di area tubuh saja nggak akan kesusahan. Hari ini mereka dapat berapa kilo, mereka nggak harus nunggu dulu uangnya 3 hari kemudian. Kalau kita memang sudah berjalan, karena kita terjadi benar besar. Mengait bumdesma atau mengait bumdesma masing-masing. Jangan sampai anggaran tersebut hilang-hilang tanpa basa-basi saja Pak. Saya pengen seperti itu. Itu PIK tadi seperti Pak Yudha bicara. PIK-nya ada Alkon, Desa, Jasa, dan Sinsor. Itu kurungan Depak kalau orang gitu. Ayo pohon tumbang yang listrik bingung nyawasin sore sabaraha gitu. 20.000 cari itu. Menarik, itu sangat diharapkan sekali karena memang daerah atas dan dari Sukajadi, Cimungkal, rawan sekali seperti itu. Bahkan sering padam listrik materinya tertimpa seperti itu. Genset untuk proyek air memang perlu PK. Saya harapkan cepat realisasi Pak. Tahun depan sudah. Kasih Pak. Kan gini, 2004, saya rasa 2005. Oke, 2005 udah mikir gitu. Ada ya.
Jadi hari ini mudah-mudahan bisa dikokohkan tanpa ada unsur intervensi dari siapapun, siapa di anggota ataupun apapun. Mudah-mudahan kalau kata Pak Kapolsek, cuma rezeki menguturkan gampang. Ayo lah. Rezeki ya. Karena memang kita itu rawan, bukan rawan, kita itu darurat moral juga Pak. Sudah jarang pemuda ikut, yang beda yang kolot. Kira yang udah orang yang luar menggunakan genteng, kira udah orang yang luar mau menerang jalan, kira udah orang udah menggunakan sampah. Kebanyakan ya orang tua terus ya. Ya orang tua terus. Kira sih naik produk orang Jumat bersih. Iya. Pernah Pak. Sama di mana-mana. Darurat moral, darurat adab, darurat etika gitu Pak. Jadi butuhnya motivasi. Motivasi. Makanya dibentuk relawan itu kan emang panggilan jiwa. Lamun tetina hatena sorangan aya boga kahayang nya hese. Pasti nu mungut mayit, nu mungut sampahnya eta deui. Kadang-kadang kan pada Pak opat-opat. Ngomong. Aduh gitu kan. Sebenarnya saya memberikan contoh mau itu terhadap orang gila ya, sampai sekarang nya nu aya dicukurankeun bae, aya baju di bajuan. Ya sebenarnya itu menjadi tanggung jawab dan tugas kita bersama sebenarnya, memanusiakan manusia. Ada orang gila ge manusia. Kembali lagi ke kita, nu penting mah ikhlas tadi ge cek Pak Kapolsek, rezeki mah ti mana we nuturkeun aya lah insyaallah. Yang penting kita memberikan contoh dulu, Kang Kosnya, mudah-mudahan untuk ke depan, karena memang di sini pun Pak Ketua untuk pengepul itu kebanyakan dari Jawa. Untuk pengepul sampah itu kebanyakan dari Indramayu dan Cirebon, sampai sekarang akhirnya menetap di wilayah kita. Karena memang pada waktu awal musim penghujan yang namanya sampah itu bukan ya tadi yang dibilang, bukan 1 ton 2 ton, ratusan ton untuk sampah. Itu dari berbagai segala macam sampah itu ada di Tugu Wado itu. Karena muaranya awalnya itu ya, makanya untuk wilayah-wilayah yang lain seperti Buricak Burinong, Panenjoan ataupun wilayah kesana itu nggak bakal mungkin ada sampah, karena sampah semua tertampung di sini Pak. Makanya untuk wilayah Wado hanya bagian wisata sampah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sekarang ya kita bisa memanfaatkan sampah tersebut. Ya mudah-mudahan juga ya mungkin nanti arahan dari Pak Ketua terkait masalah pengolahan dan lain sebagainya. Kalau toh memang sudah ada wadahnya kita kan enak. Yang jelas saya berharap sekarang tanpa harus ditunjuk ataupun harus voting, saya mempersilahkan ke audiens, mangga siapa yang mau menjadi ketua Garedo, nah, gitunya Pak Kapolsek, mangga. Siapa yang jadi ketua? Wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Yes, oi. Mau ditunjuk apa? Ayo dah apa? Anggota. Kita bawa Wabi kadinya. Wabi dibawa kadinya di samping. Siap. Silakan, kalau memang saling diam, tidak ada reaksi, berarti ya tidak akan selesai. Sok. Saya berharap audiens hidup. Jadi siapa yang memiliki keinginan dan meyakini bahwasanya di bawah kepemimpinan ya yang terpilih itu bisa Gareno bisa berjalan gitu. Menurut pengalaman Pak, saya rekomendasi Pak Ridho. Secara pengalaman, secara birokrasi, secara iya. Kita rekomendasi Pak. Abi mah ngawihkeun kumaha camat.